Awali Sendo Siang hari ini seorang karyawati dari perusahaan animasi di Jakarta Pusat diduga dianiaya oleh pemilik perusahaan. Kasusnya terungkap setelah korban menceritakan peristiwa yang dialaminya ke media sosial. Sebuah rumah mewah di Jalan Sumeneb Menteng, Jakarta Pusat tampak sepi. Dari dalam rumah yang dijadikan perusahaan animasi ini, diduga terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh pemilik perusahaan kepada seorang karyawatinya. Kasus yang menjadi viral setelah terduga korban bercerita di media sosial. Selama 2 bulan beroperasi, aktivitas di kantor ini pun tertutup. Ceritanya katanya sih penganiayaan lah, nyampe pendarahan kan. Itu juga nggak tahu kejadiannya kapan, hari apa. Itu juga cerita doang dengernya. Belum ada keterangan resmi pada kasus ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Seorang siswa salah satu sekolah elit di kawasan Simpruk, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan diduga menjadi korban perundungan. Pihak sekolah pun angkat bicara menanggapi kasus yang sempat viral ini. Didampingi kuasa hukumnya, korban dugaan bullying atau perundungan di salah satu sekolah elit di Simpruk mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Dari hasil pertemuan dengan penyidik, korban mendapatkan penjelasan jika kasus yang telah dilaporkan sejak 31 Januari lalu telah dinaikkan ke tahap penyidikan. Kuasa hukum korban menyebut atas perundungan yang dialami, kliennya harus menjalani perawatan di rumah sakit dan tidak bisa mengikuti proses belajar selama berbulan-bulan. Korban kasus bullying, pelecehan seksual, kekerasan, pengeroyokan yang berakhir di rumah sakit, sehingga proses belajarnya pun ya dari adik kita ini sudah memakan waktu sekian bulan tidak sekolah. Sementara itu pihak sekolah pun angkat bicara terkait kasus yang sempat viral ini. Melalui kuasa hukumnya, pihak sekolah menerangkan rekaman CCTV yang merekam aksi sekelompok siswa tersebut tidak menunjukkan adanya penganiayaan, melainkan hanya ada 2 orang siswa yang sedang berkelahi di toilet yang melibatkan korban dan ditonton siswa lainnya. Ternyata di sana itu yang terjadi adalah adanya, misalnya siswa ini sepakat untuk bertinju. Apa istilahnya itu, kelahi. Nanti kita lihat ya. Jadi mereka mengajak berkelahi, mereka meragukan, tidak ada pengeroyokan. Jadi 1 lawan 1 berkelahi, setelah itu selesai. Manajemen BINUS bertanggung jawab dan sudah melakukan apa-apapun yang diperlukan. Dalam menangani kasus ini, penyidik telah menyita sejumlah barang bukti termasuk rekaman CCTV dan akan melakukan gelar perkara dalam waktu dekat. Kita sudah memanggil 18 orang saksi yang sudah kita periksa. Kemudian semuanya sudah kita mintain keterangan. 18 saksi itu termasuk pihak sekolah atau bagaimana? Betul, jadi dari pihak sekolah, kemudian saksi-saksi yang melihat, mendengar, itu yang jelas. Korban, lapor, itu udah kita periksa semua. Korban berharap 4 terduga pelaku yang dilaporkan segera diproses secara hukum sebagai efek jera agar kasus perundungan tidak lagi terjadi di lingkungan sekolah. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Stasiun Pasar Senen masih dipadati calon penumpang yang berangkat keluar kota maupun balik dari luar kota. Pihak KAI mengantisipasi lonjakan penumpang dengan menambah 8 kereta tambahan. Libur panjang akhir pekan dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad, sebagian masyarakat memutuskan untuk pulang kampung atau berlibur keluar kota. Kereta api masih menjadi moda transportasi favorit masyarakat. Salah satu titik keberangkatan terpadat yakni Stasiun Pasar Senen Jakarta yang masih dipadati penumpang. Hari ini diperkirakan 25.000 penumpang berangkat dari sejumlah stasiun Daop 1 Jakarta. Setengahnya berangkat dari Stasiun Senen. Sementara itu kemacetan parah terjadi di jalur wisata Puncak Bogor, Jawa Barat dari siang hingga malam hari.
Bahkan kendaraan tidak bergerak selama beberapa jam. Inilah video amatir warga saat terjebak kemacetan di kawasan Jalan Raya Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ribuan kendaraan tertahan tak bisa bergerak. Kemacetan parah dipicu volume kendaraan yang datang ke puncak pada momen libur panjang sejak Sabtu siang. Kemacetan parah terjadi dari siang hingga malam hari yang membuat sebagian kendaraan wisatawan mogok karena kehabisan bahan bakar. Kemacetan disebabkan meningkatnya volume kendaraan dan buka tutup jalan yang dilakukan oleh petugas kepolisian. Sebelumnya, Satlantas Polres Bogor menerapkan sistem satu arah atau one way dari Puncak ke Jakarta pada Minggu siang. Ya, saat malam ini kita dari arah Cianjur mau turun ke Jakarta sejak jam 10 pagi. Itu sudah macet menunggu buka tutup jalur. Dan di sini sejak jam 8 malam sampai sekarang lebih dari jam 11 malam justru malah macet total, ya, sehingga kita nggak bisa turun dari puncak ini. Kami sudah laporkan juga, kirim videonya ke NTMC dan Kakor Lantas Mabes Polri, tapi belum ada reaksi. Diperkirakan kemacetan masih akan terus terjadi hingga Senin sore saat para pengunjung pulang ke arah Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Kemacetan parah masih terus terjadi di kawasan Puncak Bogor hingga pagi ini. Kawasan wisata Gunung Mas kemacetan parah terjadi dua arah, baik yang menuju ke Jakarta maupun ke arah Puncak Pas. Kemacetan di kawasan wisata Gunung Mas Cisarua, Kabupaten Bogor mencapai 3 km, dimulai dari Pasar Cisarua hingga Riung Gunung. Kemacetan terjadi sejak Sabtu siang, mengakibatkan ribuan kendaraan terjebak, bahkan kehabisan bahan bakar. Diperkirakan kemacetan masih akan terjadi hingga sore nanti. Saat ini para wisatawan kembali pulang menuju arah Jakarta. Guna mengurai simpul kemacetan, pihak kepolisian memberlakukan buka tutup jalur menuju Jakarta secara situasional. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait kepadatan penumpang dan arus lalu lintas libur panjang di stasiun kereta Pasar Senen Jakarta dan Puncak Gadok Bogor Jawa Barat, kita sudah terhubung dengan rekan Naura Syafikah dan Jen Cahyani. Saya akan ke Naura terlebih dahulu. Naura, apakah masih ada kepadatan penumpang pada hari ini? Ya, selamat siang Galuh dan juga pemirsa. Pada siang hari ini saya sedang berada di stasiun Pasar Senen. Dan memang karena dalam masih memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW sehingga terjadi adanya libur nasional yang memang ini menjadi salah satu excitednya masyarakat untuk berlibur keluar kota dan juga di dalam kota. Dan pada hari ini, di siang hari ini kalau bisa saya gambarkan situasi terkini di stasiun Pasar Senen sangat ramai oleh calon penumpang yang berpergian dan juga pulang ke rumahnya masing-masing. Dan juga kendaraan sedari tadi keluar dan masuk menurunkan dan juga menjemput penumpang dari stasiun Pasar Senen ini. Dan berdasarkan informasi dari Humas KAI 1 Daop Jakarta, diperkirakan memang sebanyak 37.000 penumpang akan menuju Jakarta pada hari ini. Nah, untuk mengantisipasi adanya lonjakan tersebut, KAI sudah menambahkan 8 tambahan kereta untuk memfasilitasi libur pada pekan ini. Dan juga dari tiket ini sudah terjual sebanyak 146.100. Ini dari periode 13 September hingga 17 September 2024. Sedangkan untuk
destinasi favorit dari libur panjang akhir pekan ini itu ada di Yogyakarta, Solo, Surabaya, dan juga Semarang. Nah, saya mau mengingatkan juga untuk pemirsa yang mungkin akan berpulang atau mungkin pergi ke rumahnya masing-masing menggunakan armada kereta, harap dipastikan kembali dan dicek kembali tanggal dan juga jam keberangkatan agar tidak salah. Kembali ke studio Galuh. Ya, berarti masih ada kepadatan di sana. Apakah kira-kira ada peningkatan dibandingkan dengan hari kemarin, Naura? Ya, kalau untuk peningkatan, terjadi peningkatan yang lumayan tinggi, Galuh, di mana memang sebelumnya itu dari informasi Humas KAI Daob 1 Jakarta ini terdapat 13.000 keberangkatan di Pasar Senen, di stasiun Pasar Senen ini. Namun pada hari ini melonjak hingga 37.000 keberangkatan penumpang menuju ke Jakarta di stasiun Pasar Senen ini, Galuh. Peningkatan signifikan artinya di hari ini dibandingkan hari kemarin. Baik, Naura, terima kasih telah melaporkan dari Pasar Senen. Dari Naura kita akan beralih menuju Jen Cahyani di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Jen, bagaimana suasana di puncak usai kemacetan parah sejak kemarin terjadi di sana? Ya, Galuh dan juga pemirsa, untuk saat ini kemacetan parah masih terjadi ya ke arah puncak Bogor, dan saat ini saya berada di kawasan Ciawi. Belum sampai ke puncak kawasan Bogor ini sudah macet sejak pukul 6 pagi tadi, dan ini kemacetan memang masih terus ya sejak kemarin, sejak hari Minggu kemarin, karena memang kalau jalan ke arah puncak Bogor sendiri ini sudah ditutup atau dialihkan, sehingga para pengendara ini harus mencari jalan alternatif lain untuk menuju ke arah puncak. Dan ini dia, Galuh dan juga pemirsa, saya akan perlihatkan kepada Anda lebih jauh bagaimana kondisi atau situasi di kawasan Ciawi ke arah puncak Bogor yang masih saja dipadati oleh para pengendara. Tadi kami sempat menanya juga kepada salah satu pengendara yang terjebak macet di sini. Mereka tidak hanya yang ingin liburan saja, karena banyak juga para pengendara atau masyarakat yang ke arah puncak Bogor. Selain untuk berwisata, juga ada keperluan lain, dan mereka terpaksa harus bermacet-macetan di sini ke arah puncak, karena memang untuk jalan atau jalur untuk ke arah puncak, jalur utama ini sudah ditutup sejak hari kemarin, sehingga mereka harus mencari jalan alternatif, maksud kami. Nah, ini situasi di tengah-tengah bagaimana macetnya ke arah puncak Bogor. Dan kalau lihat di lajur sebelahnya, ya ini untuk ke arah Jakarta sendiri cukup landai ya, hanya ramai saja. Namun untuk ke arah puncak sendiri sangat padat ya. Nah, Galuh dan juga pemirsa, saya akan coba bertanya ke salah satu pengendara yang lewat sini. Selamat siang, Mbak. Dengan siapa? Siti. Mbak, ini bersama keluarga dari mana mau kemana nih? Dari Tangerang mau ke Taman Safari. Oh, mau ke Taman Safari ya? Ini dalam rangka liburan ya berarti? Iya, liburan. Tadi sudah kejebak macet dari jam berapa nih? Dari jam 8. Dari jam 8? Iya, udah mau keluar tol udah macet banget emang. Oke, berarti ini sudah hampir 3 jam lebih. Iya, ya? betul. 3 jam lebih. Kenapa sih memilih liburan ke arah Bogor? Dekat juga dari Tangerang kan, dari Tangerang ke puncak juga lumayan deket kan. Oke, iya. Jadi memang kawasan atau tujuan favorit untuk liburan ya, Bogor? Betul. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ini semoga perjalanannya tetap nyaman dan hati-hati selalu. Terima kasih. Nah, itu dia, Galuh dan juga pemirsa. Memang tidak sedikit ya dari para pengendara ini yang untuk liburan ya ke arah Bogor atau kawasan puncak ini menjadi salah satu kawasan favorit, tujuan favorit untuk mereka berlibur. Karena banyak sekali juga tempat-tempat wisata yang dapat dituju. Namun kemacetan parah ini menjadi situasi yang tidak terelakkan di saat libur panjang seperti ini. Karena banyak juga warga di luar atau yang berasal dari luar Jakarta atau luar Bogor ini yang jauh-jauh datang untuk berlibur di sini, sehingga mereka harus bertemu dengan kemacetan yang sangat di saat libur panjang seperti ini. Nanti akan kita lihat bagaimana situasi semakin siang
menuju ke sore hari dan bagaimana rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan oleh pihak kepolisian untuk menangani kemacetan ini dan bagaimana nantinya untuk arus balik liburan ke arah Jakarta dari arah Bogor. Galuh. Baik, terima kasih informasinya. Jayan Cahyani dari kawasan Puncak Bogor dan sebelumnya ada Naura Syafiqah dari Pasar Senen. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali dan hati-hati di jalan. Meskipun libur panjang akhir pekan akan berakhir, namun masih banyak penumpang yang hendak berlibur ke Bandung. Hari ini diprediksi terdapat 20.000 penumpang yang didominasi penumpang dari arah Bandung menuju Jakarta. Libur panjang akhir pekan dimanfaatkan masyarakat Jakarta untuk berlibur ke kawasan kota Bandung. Kereta cepat Wush menjadi pilihan alternatif. Selain nyaman, Wush juga dapat menghemat waktu tempuh. Pada musim libur kali ini sebanyak 15.000 tiket terjual. Diprediksi hari ini penumpang mencapai 20.000 lebih. Jumlah tersebut meningkat 60 hingga 70% dengan dominasi oleh penumpang dari Bandung menuju Jakarta. Arus lalu lintas kendaraan wisatawan dari kota Bandung menuju jalur utama wisata Bandung, Lembang mengalami kepadatan. Antrian panjang kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi yang hendak berlibur. Puluhan ribu kendaraan mengantri di Jalan Setiabudi, Kota Bandung menuju Lembang. Titik kepadatan terjadi di berbagai titik pariwisata seperti sentra kuliner dan wahana permainan. Untuk mengurai kepadatan, polisi hanya memberlakukan sistem buka tutup di kawasan Terminal Ledeng dengan mengutamakan arus lalu lintas menuju kawasan Lembang. Tak hanya menuju wisata Lembang, pemirsa, kepadatan arus lalu lintas juga terjadi di pusat kota Bandung, yang mana hari libur panjang berbarengan dengan sejumlah agenda Hari Jadi Kota Bandung ke-214. Mulai dari karnaval kendaraan hias serta kegiatan lainnya. Diperkirakan kepadatan arus lalu lintas di Kota Bandung akan terus terjadi hingga sore nanti. Dan kemacetan parah ternyata juga terjadi di ruas jalan kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta Minggu petang. Wisatawan mengaku antusias berlibur ke Yogyakarta karena ingin menikmati suasana Malioboro yang menjadi pusat wisata dan belanja. Selain kemacetan di Jalan Malioboro, ribuan wisatawan dari berbagai daerah juga terlihat tumpah ruah di sepanjang pedestrian. Selain itu, keramaian dan kepadatan wisatawan juga terjadi di teras Malioboro 2 yang menjadi sentra oleh-oleh. Sementara itu pemirsa, Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi salah satu tempat wisata yang banyak dikunjungi masyarakat di libur panjang akhir pekan. Hari ini diprediksi lebih dari 60.000 pengunjung mendatangi kawasan wisata Pantai Ancol. Pengelola Ancol mencatat jumlah pengunjung pada akhir pekan atau weekend kemarin mengalami peningkatan. Hingga pukul 9 pagi tercatat ribuan masyarakat mendatangi Ancol dan diperkirakan akan terus bertambah hingga sore nanti. Dan yang terakhir, jangan... Ya, libur panjang akhir pekan ini juga menyebabkan sejumlah destinasi wisata diserbu oleh warga. Di antaranya di Pantai Carita, Pandeglang, Banten yang kini ramai pengunjung. Setempat sepi karena kabar adanya gempa megatrust, kawasan Pantai Carita, Pandeglang, Banten kini kembali ramai pengunjung. Libur panjang bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad membuat wisata air ini kembali jadi destinasi favorit warga Jabodetabek. Para pedagang kecil juga kembali bergeliat menjajakan olahan makanan dan minuman kepada wisatawan. Lumayan Pak, kalau dibilang penurunan kita namanya tiap hari jualan, kalau kita bilang menaikkan ya sudah lumayan lah harganya. Tapi kelihatannya wisata nggak pengaruh ya dengan adanya informasi gempa ya? Nggak ada. Nggak ya? Iya. Ini tetap ramai ya wisata ya? Mudah-mudahan ramai sampai nanti tahun baru.
Meski sudah mengetahui adanya informasi gempa megatrust, wisatawan tetap datang. Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan BNPB juga telah menyiapkan lokasi evakuasi dan melatih warga agar tanggap terhadap bencana besar. BNPB sudah mengatakan gempa megatrust bukan isu, dan warga yang tinggal di sekitar pantai diharap waspada bencana besar tersebut. Itu kayaknya kan cuma buat anu-anu aja kan. Kalau saya nggak rasa kurang percaya begitu gua. Jadi buktinya aja begini. Tapi Bapak pernah dengar ya terkait dengan isu tersebut ya Pak ya? Kemungkinan ada rasa khawatir atau gimana Pak? Tidak. Momen libur panjang juga dihabiskan warga untuk bermain di wisata alam sumber mata air di Bojonegoro, Jawa Timur, berupa sumber mata air yang jernih di tengah hutan lindung. Lokasi dikenal dengan sumber Grogolan ini terdapat sejumlah titik sumber mata air yang tidak pernah kering meski musim kemarau panjang sedang berlangsung. Alhasil, wisatawan yang datang tidak hanya dari Bojonegoro, namun juga dari berbagai daerah baik dari Jawa Timur maupun Jawa Tengah. Terus nyaman, banyak anak kecil juga yang senang aja sih. Itu pertama kali atau sudah berapa kali? Baru pertama kali kesini. Hanya dengan membayar tiket masuk Rp5.000, di sini pengunjung bisa bermain air sepuasnya sambil menikmati keindahan alam. Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga kelelahan, seorang pemandu wahana banana boat jatuh pingsan di pinggir pantai. Diduga korban tidak sarapan dan terburu-buru ke pantai karena banyak membawa wisatawan berlibur di Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Insiden tersebut sempat membuat panik warga dan tim penjaga pantai. Diduga kelelahan saat bertugas mengawal wisatawan berlibur ke Pantai Carita, penjaga wahana banana boat di Pantai Carita, Pandeglang, Banten jatuh pingsan di pinggir pantai. Wah, kok bisa Pak? Kalau sudah begini kan teman-temannya jadi panik. Usut punya usut, ternyata si bapak belum sarapan dan terlalu bersemangat mumpung Pantai Carita lagi ramai. Ya wajar sih, pasalnya Pantai Carita sempat sepi beberapa hari terakhir akibat adanya informasi gempa megatrust yang dikabarkan akan melanda wilayah Laut Selatan Sunda. Korban pun sejak pagi hari sudah berada di pantai mengantarkan pengunjung untuk menikmati banana boat di pinggir Pantai Carita. Menurut petugas pantai, korban tiba-tiba saja jatuh pingsan saat berada di pinggir pantai. Untungnya petugas penjaga pantai yang bersiaga di pinggir pantai berhasil menyelamatkan korban. Sejumlah warga langsung memberi pijatan dan juga mengoleskan minyak angin agar tubuh korban kembali segar. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono, memaparkan visi misi kepada tim pemenangan. Nantinya tim pemenangan berperan aktif di masyarakat untuk memenangkan Ridho. Rapat konsolidasi perdana tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil Suswono, Minggu malam digelar di kantor DPD Partai Golkar Cikini, Jakarta Pusat. RKD Suswono menyampaikan visi misi di hadapan anggota tim pemenangan kader Partai Koalisi Indonesia Maju Plus. Rapat khusus untuk mengkonsolidasi dari berbagai elemen khususnya partai-partai pendukung. Ya. Kebetulan saya mengapresiasi tugas dari Pak Ketua Tim Ses, Pak Ariza Patria yang sudah memulai konsolidasi. Kami paham karena grupnya besar, maka koordinasi menjadi penting. Ya. Di hari ini agendanya adalah memberikan penugasan, berbagi peran, tidak semua urusan oleh semua partai, ada bidang-bidang dibagi rata oleh Pak Ketua untuk dikerjakan. Semua elemen politik pengusung Ridho akan terlibat aktif mendukung kemenangan pasangan RK Suswono. Kita bagi habis semua kekuatan 15 para partai politik pengusung, diberi kesempatan seluas-luasnya terlibat, bahkan relawan-relawan, komunitas, ormas,
semua generasi milenial, generasi Z. Nantinya 70% tim pemenangan RK Suswono akan diisi generasi muda. Mereka aktif menyusun ide dan gagasan serta berinteraksi dengan masyarakat. Dari Jakarta, tim Liputan Ainus melaporkan. Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil belusukan ke Pasar Kambing Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kedatangan RK disambut dengan tradisi palang pintu khas Betawi. Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil melakukan belusukan ke Pasar Kambing Tanah Abang, Jakarta Pusat Minggu siang. Kedatangannya pun disambut antusias warga dan sejumlah emak-emak yang langsung menghampiri RK untuk berfoto bersama. Dari Gambir ke Sukabumi, saya jauh-jauh datang ke sini, cuma satu hadir silaturahmi. Saat menuju Pasar Kambing, Ridwan Kamil disambut sejumlah seniman palang pintu. Menggunakan bahasa Betawi, dua seniman melempar pantun kepada RK sebelum memulai tradisi palang pintu Betawi untuk menyambut kedatangannya. Setelah itu, RK pun melakukan audiensi dengan Himpunan Pedagang Kambing Tanah Abang, sekaligus kunjungan silaturahmi dengan komunitas Betawi Jewara Tenabang. Sebagai calon gubernur, tugas terbesar saya di awal-awal proses ini adalah bersilaturahmi dan bertanya, kan? Dari Kuitang menuju Cikini, dari Gambir ke Sukabumi, saya datang jauh ke sini hadir untuk silaturahmi. Nah, dari hasil silaturahmi, saya mendapatkan banyak sekali aspirasi curhatan warga, yang insya Allah semuanya akan dimasukkan ke visi misi. Salah satu yang pertama adalah jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu pesan dari ayah saya, Babe Idin, bahwa Jakarta boleh jadi kota global, tapi sejarah jangan dilupakan. Apalagi Tanah Abang dianggap pusat ya, dari tahun 16, tahun 17-an sekian sudah ada kegiatan keekonomian di sini, yaitu hewan ternak. Karena masyarakat Betawi saat itu banyak pedagang kambing, mohon dilestarikan. Ridwan Kamil memastikan aspirasi yang disuarakan warga Jakarta terhadapnya akan menjadi bahan visi misinya sebagai bakal calon Gubernur Jakarta 2024-2029. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pasangan Pramono Anung Rano Karno juga menggelar rapat perdana dengan tim pemenangan. Dalam rapat ini disepakati pasangan Pram Rano tidak akan menggunakan politik identitas untuk merebut simpati masyarakat, namun lebih ke politik riang gembira. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Rano, menggelar rapat perdana penyusunan strategi kampanye di posko pemenangan Jalan Cemara nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat. Pramono Rano dengan tim pemenangan yang dipimpin Cak Lontong sepakat tak akan menggunakan politik identitas sebagai strategi kampanye mereka. Akan tetapi pasangan Pramono Rano memilih konsep politik riang gembira sebagai cara pendekatan untuk menggait pemilih di Pilgub Jakarta 2024 mendatang. Kami ingin dalam berpolitik ini politik riang gembira. Yang kedua, kami semua bersepakat bahwa tidak menggunakan politik identitas, tidak ada hal yang berkaitan dengan etnisitas. Jadi kami betul-betul akan beradu program, gagasan, visi, dan juga yang tidak kalah pentingnya bagaimana menyelesaikan persoalan masyarakat Jakarta. Kalau beliau tahu Jakarta, beliau Jakarta tahu, tahu-tahu saya di Jakarta. Nah, tapi yang ingin kita sampaikan bahwa Mas Pram, Bang Dul punya tujuan yang sama. Ini tujuan besar, tapi harus kita detilkan sedetilnya bahwa tujuannya adalah membuat warga Jakarta bahagia. Jadi kalau tadi kaitannya dengan apakah public figure dan sebagainya, justru banyak sekali teman-teman yang menghubungi saya secara pribadi untuk ingin bergabung di tim ini untuk membantu memenangkan Mas Pram dan Bang Dul untuk membahagiakan warga Jakarta. Jadi
Baik Pramono maupun Rano mengaku sudah mempelajari berbagai permasalahan di Jakarta dan siap berkomunikasi secara door-to-door kepada masyarakat. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Tri Julianti, Yudi Richard, iNews melaporkan. Hasil survei pemilihan Gubernur Jawa Tengah menyebut bakal calon Gubernur Ahmad Lutfi unggul dengan 62%. Torehan tersebut menjadi penyemangat khususnya bagi tim pemenangannya. Bakal calon Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi datang dalam acara konsolidasi Partai Gerindra di Demak, Jawa Tengah. Kedatangan Lutfi bersama Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, disambut oleh bakal calon Bupati Wakil Bupati Demak, Edi Sayudi, Eko Pringgolaksito, yang didukung Partai Gerindra, PKB, Nasdem, Demokrat, dan P3, serta 6 partai non-parlemen. Sebelumnya, lembaga survei sempat memprediksi Lutfi akan menang 62% dalam Pilkada Jateng, mengalahkan calon lain. Bagi Lutfi, hasil survei itu menjadi penyemangat baginya dan tim pemenangan. Apalagi Lutfi Gus Yassin sudah mempunyai aset untuk memenangkan Pilkada Jawa Tengah. Hasil survei itu justru membuat tim pemenangan tidak boleh bermalas-malasan, tetap kerja untuk pemenangan. Itu kan survei ya, survei kan itu sebagai semangat kita dalam rangka evaluasi kita untuk lebih giat. 62%. Terkait dengan aja lupa berapa tadi ya. Pak Lutfi lebih paham daripada calon lain gitu. Dan wakil gubernur kita, calon wakil gubernur Taj Yassin juga adalah tokoh Jawa Tengah, pernah jadi wakil gubernur 5 tahun, sehingga kombinasi ini kombinasi yang saya kira sangat ideal lah ya. Dalam pemenangan Lutfi Gus Yassin, seluruh partai pengusung akan mengerahkan kekuatan. Target mereka minimal menjaga suara basis partai tidak hilang. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya melaporkan. Pemilihan Gubernur Jawa Tengah menjadi salah satu yang paling ditunggu dalam Pilkada 2024. Perang bintang para purnawirawan Jenderal TNI Polri akan menghiasi pemilihan kali ini. Dan pemirsa, seperti apa peruntungannya? Berikut ulasannya untuk Anda. Pemirsa, dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilgub Jawa Tengah akan meramaikan kontestasi Pilkada 2024. Laga ini akan membawa dua nama besar, yakni mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa dan mantan Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Pertarungan ini disebut sebagai perang bintang karena keduanya memiliki latar belakang yang mentereng di dunia militer dan juga kepolisian. Lantas seperti apa peta kekuatan Pilgub Jawa Tengah ini? Berikut apa kata fakta bersama saya Aya Nufus dan juru kamera Oki Mahendra. Pemirsa, pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2024 ini akan menjadi ajang adu kekuatan para purnawirawan jenderal. Andika Perkasa sebagai mantan Panglima TNI berbintang 4, sementara Ahmad Lutfi sebagai mantan Kapolda Jawa Tengah berbintang 3. Kedua kandidat ini tidak hanya mengandalkan latar belakang yang mentereng di dunia militer dan juga kepolisian yang kuat, namun juga akan menggandeng pasangan yang punya pengalaman mumpuni di bidang birokrasi. Andika Perkasa yang juga merupakan mantan Kasat ini akan menggandeng Hendrar Prihadi yang merupakan mantan Wali Kota Semarang 2 periode. Sementara untuk Ahmad Lutfi yang juga merupakan mantan Irjen di Kementerian Dalam Negeri ini akan menggandeng Taj Yassin yang merupakan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2018-2023. Secara peta kekuatan, kedua paslon ini cukup seimbang. Pasangan Andika Hendi hanya didukung satu partai, yakni PDIP. Namun PDIP merupakan partai pemenang pada pemilu 2024, tak terkecuali di Jawa Tengah yang disebut-sebut sebagai kandang banteng. Sementara untuk pasangan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin ini didukung oleh kekuatan gabungan 9 partai. Secara gabungan, 9 partai ini berhasil meraih lebih dari 13 juta suara sah pada pemilu legislatif di Jawa Tengah. Jumlah ini setara dengan 69,47% suara sah yang masuk di Jawa Tengah atau setara dengan 48,8% jumlah DPT Jawa Tengah pada pemilu terakhir.
Sementara perolehan kursi parlemen, kursi 9 parpol jika digabungkan berjumlah 87 kursi atau sekitar 72,5 kursi di DPRD Jawa Tengah. Dan berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa pasangan Ahmad Lutfi dan Taci Yassin memperoleh jumlah suara mayoritas di Jawa Tengah jika dibandingkan dengan Andika Hendi pada Pilgub Jawa Tengah 2024. Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi di Pulau Jawa dengan pemilih yang cukup banyak di Pilkada 2024. Lalu seperti apa karakteristik yang diharapkan masyarakat Jawa Tengah untuk mencari sosok pemimpin? Jawa Tengah sejauh per hari ini saya lihat memang Ahmad Lutfi masih kuat. Tetapi untuk perjalanan 2 bulan ke depan, itu waktu yang sangat singkat ini, bukan tidak ada kejutan nanti, karena itu juga sangat pengaruh di Jawa Tengah itu orang memilih calon gubernur bukan karena figurnya, tetapi karena pertimbangan partai pengusung itu menjadi penting. Tanya sekedar sosok calon atau figur. Di Jawa Tengah, peran partai menjadi hal yang penting. Apalagi Jawa Tengah dikenal sebagai kandang banteng PDI Perjuangan. Bisa saja hal ini dapat mengubah peta kekuatan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, seluruh pengurus dan kader Partai Perindo di daerah menunjukkan komitmennya dalam memberikan dukungan kepada calon kepala daerah. Di Serang, Banten, Partai Perindo mendirikan posko pemenangan bakal calon wali kota Serang, Ratu Ria Mariana. Sementara di Provinsi Maluku, Partai Perindo juga mendeklarasikan pemenangan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Murad Ismail dan Michael Watimena. DPD Partai Perindo Kota Serang meresmikan posko pemenangan pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Serang, Ratu Ria Mariana dan Subadri Usuluddin di perumahan Bumi Kasemen Lestari, Kota Serang, Banten. Posko pemenangan ini dibangun sebagai bentuk keseriusan para pengurus, kader hingga simpatisan Partai Perindo dalam mengatur strategi pemenangan pasangan tersebut. Saya sangat berharap mudah-mudahan seluruh jajaran pengurusan Partai Perindo ini bisa berjalan dengan kami, bisa seiring serama dengan kami sehingga bisa mengantarkan saya dan Pak Jibadi pun dalam kemenangan, meraih kemenangan nanti untuk kedepannya. Karena kita melihat visi dan misi beliau sangat sejalan dengan Partai Perindo untuk meningkatkan UMKM demi kesejahteraan masyarakat banyak. Terlebih beliau sebagai pemimpin muda dapat melihat ke depan agar membuat Serang ini menjadi kota yang jauh lebih mandiri. Sementara itu di Kota Ambon, Maluku, Partai Perindo ikut ambil bagian dalam mendeklarasikan pemenangan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Murad Ismail dan Michael Watimena. Deklarasi yang digelar di Lapangan Merdeka Kota Ambon turut dihadiri ribuan masyarakat dari berbagai kalangan. Pasangan ini dinilai memiliki semangat memajukan Provinsi Maluku menuju Indonesia sejahtera. Dengan visi Maluku maju berbudaya, berdaya saing inklusif dan berkelanjutan berbasis sumber daya kepulauan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali menyapa Anda di Sindo Siang, pemirsa. Laga sepak bola di ajang PON yang mempertemukan tuan rumah Aceh dan Sulawesi Tengah dipenuhi sederet kontroversi. Mulai dari keputusan wasit di lapangan hingga nama wasit yang bertugas berbeda di atas kertas. Sederet insiden terjadi saat laga sepak bola PON Aceh Sumut yang mempertemukan tim tuan rumah Aceh dengan tim Sulawesi Tengah di Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh. Keputusan janggal wasit Eko Agus Sugiharto membuat pemain, pelatih, dan ofisial Sulawesi Tengah murka hingga walkout dari lapangan pertandingan. Puncaknya adalah pemukulan terhadap wasit Eko oleh Muhammad Rizky yang disebut sebagai luapan kekesalan sang pemain. Selain itu ada lagi kejanggalan di dalam pertandingan tersebut. Laga tersebut seharusnya dipimpin wasit Ahmad Hafid Ilmi dari Sidoarjo. Namun nama Ahmad diganti Eko Agus yang seharusnya memimpin pertandingan Sumatera Utara versus Jawa Barat. Buntut dari kejadian tersebut, pelatih Sulteng melaporkan wasit ke PSSI dan meminta PSSI mencabut lisensi semua wasit yang memimpin pertandingan tersebut.
Ya, sejak menit ke-25 tepatnya kita menciptakan gol pertama. Saya pikir dari situ saya melihat sudah tidak ada yang beres ya. Wasit selain tim Aceh yang terlihat panik, lebih kelihatan paniknya lagi wasit, di mana dia menggunakan segala cara untuk memberi keuntungan pada salah satu tim yang bermain tadi malam. Membenarkan dengan adanya insiden, tapi yang kita harus perhatikan bahwa itu sebuah bentuk refleks dan itu di luar dari pantauan saya juga tidak bisa, dan memang bukan berarti saya memang dari awal saya mewanti-wanti, apalagi melawan tim tuan rumah akan banyak tekanan. Jadi saya menekankan ke pemain saya bahwa jangan pernah terpancing apapun bentuk intimidasi dari tim lawan maupun supporter, dan mungkin itu di luar dari kontrol saya yang melihat, dan saya pikir pemain manapun akan bisa lepas kontrol dengan kepemimpinan wasit seperti tadi malam. Kontroversi wasit serta kekerasan yang terjadi di lapangan pun menuai reaksi beragam dari publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, atlet balap sepeda putri Yogyakarta, Syafa Al-Zahra meraih medali emas dalam kategori jarak 2,4 km di ajang PON 21 Sumut Aceh dalam waktu 22 menit 22 detik dengan jumlah poin 11. Kelas balap sepeda 2,4 km yang diikuti 22 pembalap dilaksanakan di Jalan Gunung Leser, Kota Tebing Tinggi. 19 pembalap berhasil finish dan 4 pembalap gagal mengakhiri lomba. Pembalap Yogyakarta Syafa Al-Zahra berhasil memenangkan pertarungan di akhir finish dengan catatan waktu 22 menit dan 22 detik dengan jumlah 11 poin. Untuk medali perak direbut Andini Putri, Inis Tasya dari Kalimantan Timur dengan nilai 10. Sementara perunggu berhasil diraih atlet asal Jawa Tengah, Farenti Desventa Putri dengan nilai 5. Syafa Al-Zahra mengatakan prestasi meraih emas di PON 21 ini merupakan hasil latihan keras yang dijalaninya selama ini. Selama ini latihannya berapa jam per hari? Minimal 3 jam sampai 5 jam. Memang udah diperiksi dapat emas? Ya. Oh iya, memang udah. Oh iya. Medali emas di kelas 2,4 ini merupakan emas kedua bagi Syafa Al-Zahra di PON 21 setelah sebelumnya ia juga meraih emas di kelas putri jarak pendek atau jarak 10 km dengan rute Serdang Berdagai, Tebing Tinggi, Sedang Berdagai. Dari Kota Tebing Tinggi, Abdul Sani Hasibuan iNews melaporkan. Sementara itu, tim kontingen cabang olahraga sepatu roda Jakarta tampil maksimal di ajang Pekan Olahraga Nasional PON 21 Aceh Sumut 2024. Kontingen Jakarta sudah membawa 10 medali emas dan 4 perak. 075 112 Tiara Hayu Sumatera Utara. Tim kontingen cabang olahraga sepatu roda Jakarta tampil maksimal di ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024. Dalam pertarungan di kelas Team Time Trial 10.000 meter putra dan putri pada Sabtu kemarin yang dipimpin Muhammad Sal berhasil meraih 2 emas. Prestasi Arijani Mahesa Putra dan kawan-kawan sukses melibas tim Jawa Tengah di kelas Team Time Trial 10.000 meter putra. Sedangkan kelas putri, Laura Rahmadi Jahartompi dan kawan-kawan berhasil meningkatkan istimewa Kedua tim ini sangat luar biasa dan berhasil mengukuhkan Jakarta di posisi puncak perolehan medali sementara. Hingga Sabtu 14 September 2024, skuad Jakarta berhasil menyalip Jawa Barat. Jakarta mengantongi 98 emas, 86 perak, dan 80 perunggu, atau total 264 medali. Dari PD Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Penantian panjang selama 20 tahun akhirnya berbuah manis. Tim Judo Jakarta berhasil meraih juara umum di cabang olahraga judo pada PON ke-21. Melalui torehan tersebut, Jakarta berhasil mengantongi 14 medali. Dengan kemenangan pada bergu campuran putra cabang olahraga judo, membuat kontingen judo DKI Jakarta mampu menyandang predikat juara umum di PON 21 Aceh Sumatera Utara 2024.
DKI Jakarta mengunci status juara umum setelah meraih kemenangan dari Jawa Barat di partai final yang berlangsung di gelanggang mahasiswa Universitas Syekh Kuala, Banda Aceh. Tim judo DKI Jakarta membawa pulang 7 medali emas, 3 medali perak, serta 4 medali perunggu. Dalam ajang ini mereka mengemas total 14 medali dari 2 nomor pertandingan, yaitu nomor laga dan nomor seni. Sementara Jawa Barat berada di peringkat kedua dengan 5 medali emas, 8 medali perak, dan 3 medali perunggu. Disusul Bali menempati posisi ketiga dengan 2 medali emas, 4 perak, dan 4 perunggu. Ya, saya sangat bersyukur bisa juara umum setelah 20 tahun baru kali ini. 20 tahun yang lalu kita juara umum, yang baru juara umum. Keberhasilan tim judo DKI Jakarta menandai akhir dari penantian panjang selama 20 tahun. Pencapaian ini juga melampaui target awal yang hanya mematok 5 medali emas. Dari Banda Aceh, Sukri Sarifudin Ainus melaporkan. Jawa Timur berhasil mengumpulkan 3 medali emas, 1 perak, dan 1 perunggu dalam cabang olahraga gantole PON 21 Aceh Sumut. Medali emas tersebut diraih dari kelas ketepatan mendarat A, ketepatan mendarat B, eksibisi A, dan eksibisi bergu. Kontingen Jawa Timur sementara ini memimpin perolehan medali pada cabang olahraga gantole dalam ajang PON ke-21 Aceh Sumatera Utara. Jawa Timur berhasil mengumpulkan 3 medali emas, 1 perak, dan 1 perunggu dari 4 kelas yang telah selesai dipertandingkan. Medali emas tersebut diraih dari kelas ketepatan mendarat A, ketepatan mendarat B, eksibisi A, dan eksibisi bergu B. Di posisi kedua, kontingen Jawa Barat berhasil meraih 1 emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Sementara itu, DKI Jakarta berada di posisi ketiga dengan 1 perak, diikuti oleh Jawa Tengah dan Banten yang masing-masing memperoleh 1 perunggu. Ini kita bagi menjadi 2 sesi lomba. Yang pertama, Senin sampai Kamis, kita dari cadangan hari Jumat. Dan sampai hari Jumat kemarin kita sudah bisa menyelesaikan 6 nomor. Dan sekarang sedang berlangsung nomor untuk duration sampai 4 hari ke depan. Dan sampai hari ini sudah ada 4 nomor, sudah kita menemukan pemenangnya. Pertandingan masih berlanjut dengan para atlet gantole masih memperebutkan medali di 4 kelas lainnya, yaitu kelas eksibisi B, eksibisi bergu B, durasi A, dan durasi B. Persaingan diprediksi akan semakin ketat. Dari Kabupaten Bener Meriah Aceh, Yusradi Ainus melaporkan. Dari ajang kualifikasi Piala Asia, pemirsa, Timnas U17 bertolak menuju Spanyol. Sebanyak 30 pemain berangkat ke negeri Matador untuk menjalani pemusatan latihan jelang kualifikasi Piala Asia U17 2025. 30 pemain dari tim U17 Indonesia bertolak menuju Spanyol dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Minggu sore. Skuad asuhan Nova Arianto ini berangkat ke negeri Matador untuk menjalani pemusatan latihan menjelang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Nantinya dari 30 pemain, Nova Arianto akan kembali menyeleksi menjadi 23 pemain inti yang akan dibawa ke dalam kualifikasi nanti. Ya, kalau optimis sih tentu kita sebagai pemain harus optimis ya, walaupun nanti akan mengerucut menjadi 23, tapi kita bersaingnya saling bahu-membahu, saling sehat lah. Ya, pasti ini menjadi bagian persiapan kita menuju kualifikasi Piala Asia yang akan berjalan di November. Kita akan masuk ke fase uji coba dan waktu ini di sprint hari ini kita sampai nanti di tanggal. Selama di Spanyol, skuad Garuda Asia juga akan melakukan 5 laga uji coba melawan sejumlah negara dan tim lokal sebelum nantinya bertolak ke Kuwait untuk kualifikasi. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Kemeriahan warga mewarnai peringatan Maulid Nabi Muhammad di berbagai daerah. Di Surabaya, Jawa Timur, warga melaksanakan kirap bertabur hujan uang. Sementara di Kendal, Jawa Tengah, warga lakukan tradisi ketuin atau saling bertukar makanan.
Keseruan mewarnai peringatan Maulid Nabi Muhammad yang digelar warga Kampung Nelayan Cumpat, Kecamatan Kota Surabaya. Warga saling berebut mendapatkan uang yang disebar salah seorang warga dari atas rumahnya. Selain itu, berbagai atraksi dan kreativitas warga ditunjukkan dalam kirap Maulid Nabi Muhammad ini. Di antaranya merias becak dan kuda, membuat replika perahu nelayan, serta mengenakan pakaian Timur Tengah. 2.000. Orang sini kan katanya disimpan. Oh, disimpan. Tradisi buat kita. Biar berkah. Oh gitu. Ya. Uangnya bisa bawa berkah. Ya, kita kan juga bisa, insya Allah tahun depan bisa. Kemeriahan warga memperingati Maulid Nabi juga terlihat di Kendal, Jawa Tengah. Warga melakukan tradisi ketuin yang sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Tradisi ketuin atau bertukar makanan ini dilakukan dengan cara warga keliling kampung untuk mendapatkan makanan beraneka macam. Tradisi ketuin ini mengajarkan nilai saling memberi dan menerima apapun, serta sukacita menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita beralih untuk simak pantauan arus lalu lintas. Siang ini kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari MTMC Polri yang kini berada di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Halo, selamat siang Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih Galuh di studio dan pemirsa, pada siang hari ini arus lalu lintas di kawasan ini masih dalam keadaan ramai, di mana kita ketahui Ragunan ini merupakan salah satu destinasi wisata yang dipilih masyarakat dan juga kunjungan selama libur ini di Ragunan tetap dipadati oleh pengunjung, termasuk pada perayaan Maulid Nabi ini. Ragunan menjadi salah satu yang dituju masyarakat. Hingga saat ini arus lalu lintas dari gerbang tol Fatmawati yang akan mengarah ke Cilandak maupun Ragunan dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light. Antrian di belakang traffic light ini mencapai 200 meter dengan dominasi kendaraan pribadi roda 4 maupun kendaraan roda 2. Kemudian untuk kendaraan yang akan mengarah ke Pasar Minggu juga dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light. Hal yang sama untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah Mampang maupun di arah sebaliknya. Maksud kami, namun untuk arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan mengarah ke arah Mampang saat ini masih dalam keadaan ramai lancar, di mana belum ada peningkatan volume kendaraan. Namun prediksi kami peningkatan volume kendaraan di kawasan ini yang akan mengarah ke Pasar Minggu terjadi nanti pada sore hari, yaitu pada arus balik kendaraan dari arah Ragunan yang akan mengarah ke arah Cawang maupun ke kota-kota lain di sekitar Jakarta ini. Untuk itu kami harapkan Anda untuk selalu mematuhi marka jalan serta rambu lalu lintas yang ada. Kemudian roda 2 untuk selalu menggunakan helm standar SNI, dan bagi pengendara roda 4 gunakan selalu safety belt. Demi keamanan diri Anda, hindarilah penggunaan ponsel saat berkendara. Hal ini mengganggu konsentrasi Anda. Tentunya ikutilah arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk menciptakan keamanan, ketertiban, serta kelancaran dalam berlalu lintas. Dan untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 atau melalui SMS Center kami di 9119. Galuh, kembali ke Anda, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.